Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma. Gue Nobi Kurniawan dan hari ini gue mau ngebahas salah satu buku yang merupakan sebuah karya dari salah satu nama yang besar gitu ya di dunia literasi, yaitu Khalil Gibran. Lebih tepatnya gue akan ngebahas bukunya yang The Prophet. Tapi kebetulan gue tuh baca yang versi terjemahannya yang diterbitkan oleh Bentan Pustaka, dan kebetulan judulnya tuh berubah dari The Prophet jadi Al-Mustafa. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan bukunya gitu ya, sedikit fun fact bahwa buku satu ini, The Prophet karya Khalil Gibran, merupakan salah satu buku yang sangat influential gitu ya bagi Pak Sapardi Djoko. Kalian juga pasti tahu nama Pak Sapardi, dia adalah salah satu nama terbesar dalam literasi di Indonesia. Dan fun fact lainnya adalah Pak Sapardi Djoko sendiri yang menerjemahkan buku satu ini untuk Bentan Pustaka. Dan di dalamnya dijelaskan juga gitu ya alasan kenapa Pak Sapardi menamai buku satu ini jadi Al-Mustafa itu, tidak mentranslate secara langsung dari The Prophet ke Sang Nabi. Dan fun fact lainnya adalah ini merupakan salah satu buku yang numpuk paling lama gitu ya di TBR gua. Gue dapat buku satu ini tuh dari hasil menang lomba cover buku dari Bentan yang WS Rendra dulu. Kalian juga pasti tahu kalau udah nonton video ngobrolin tumpukan TBR yang udah gue bikin sebelumnya. Nah, buku satu ini tuh berasal dari sana dan akhirnya gue baca sekarang. Finally. Tapi yang jelas itu tadi beberapa fun fact dari The Prophet karya Khalil Gibran, terutama yang terjemahan dari Bentan Pustaka. Nah, seperti biasa, sebelum gue masuk gitu ya ke poin-poin keunggulan dan kekurangan yang gue temukan, gue mau bacain blurb singkat di belakang bukunya, biar kalian tahu setup ceritanya tuh gimana, dan kalau gue mau jelasin lebih lanjut, gue nggak akan keluar dari koridor tadi, biar nggak spoiler juga. Oke, jadi blurbnya kayak gini. Tokoh di dalam buku ini, Al-Mustafa, hendak kembali ke negerinya dengan menaiki sebuah kapal. Keberangkatannya tertunda oleh pertanyaan-pertanyaan tentang misteri kehidupan yang diajukan oleh penduduk kota. Wejangan-wejangan yang disampaikan oleh Al-Mustafa bertujuan untuk menginspirasi dan mencerahkan siapapun yang menyimaknya. Nah, itu untuk blurb singkat The Prophet ini kayak gimana. Dan kemudian ada tambahan lagi, Al-Mustafa yang dalam edisi bahasa Inggris berjudul The Prophet adalah mahakarya Gibran yang telah menginspirasi banyak orang, termasuk penyair besar Indonesia, Sapardi Djoko Damono. Buku-buku Gibran memiliki peranan penting bagi Sapardi dalam berkarya. Buku ini pun diterjemahkan secara khusus oleh Sapardi, sehingga pembaca dapat menikmati buku yang telah menjadikan Khalil Gibran sebagai salah seorang dari 3 penyair besar sepanjang masa. So, itu tadi blurb singkat di belakang ceritanya. Kalau gue disuruh nambahin lebih dari blurb tadi, gue mungkin akan ngomong kalau buku ini tuh tipe-tipe buku-buku klasik yang sebenarnya punya banyak hal yang bisa kita petik di dalamnya. Dia menceritakan pergulatan Al-Mustafa yang akan pulang ke tanah kelahirannya dari semacam tanah perantauannya lah. Dan ada semacam gejolak di sana, yaitu di satu sisi dia excited untuk kembali ke tanah kelahirannya setelah 12 tahun kalau nggak salah, kembali ke rumahnya, kembali ke hal yang ia anggap familiar, yang dia anggap dekat. Tapi di saat yang bersamaan, tanah perantauannya pun sudah menjadi hal yang familiar baginya gitu, yang dekat dengan dia. Dari setiap perbukitan yang pernah dia tapaki, kemudian orang-orang di dalamnya, dan sebagainya. Jadi ada tema soal, mungkin soal pulang gitu, dan new beginning lah. Makanya buku satu ini gue masukin ke dalam daftar rekomendasi bacaan spring yang udah gue bikin sebelumnya. Karena ya menyangkut hal itu, mengikhlaskan hal lama dan embrace perjalanan yang baru. Nah, di dalamnya tuh nggak hanya Al-Mustafa yang bimbang gitu, apakah dia harus benar-benar pulang atau stay di sini aja, karena sekali lagi ini sudah menjadi rumah baginya. Nah, penduduk di tanah perantauannya ini pun merasakan hal yang sama gitu. Mereka semacam ngomong ke Al-Mustafa bahwa janganlah kau pergi, kau sudah menjadi bagian dari kami, dan sebagainya lah. Mereka pun merasa berat untuk melepaskan Al-Mustafa ini. Mereka takut untuk melupakannya dan sebagainya. Nah, tapi karena Al-Mustafa memang benar-benar harus kembali, akhirnya para penduduk desa menanyakan beberapa hal lah, menanyakan beberapa wejangan ke Al-Mustafa ini, karena dia mungkin dianggap sebagai orang yang bijak dan mungkin masih ada kaitannya dengan judul originalnya ya, The Prophet tadi.
Mereka menanyakan tentang anak, kehidupan, cinta, pekerjaan, hukum. Banyak banget lah topik yang mereka tanyakan, dan jawaban dari Al-Mustafa menjadi wejangan untuk para warga tadi dan pembelajaran juga buat kita yang baca gitu. Gue sih ngerasa kalau kalian suka sama salah satu karya klasik lainnya, yaitu Sang Alchemist dari Paulo Coelho, kalian pasti akan cocok sih dengan The Prophet-nya Khalil Gibran. So, itu untuk tambahan gue soal buku satu ini. Sekarang kita masuk ke keunggulan yang gue temukan. Yang pertama tentunya sebagai tipe-tipe pembaca yang suka banget cerita-cerita yang no plot just vibes, gue suka banget sama buku satu ini. Somehow gue tuh suka banget sama tipe-tipe cerita yang mundane gitu. Dan buku ini pun punya hal tersebut. Kemudian gue juga suka bagaimana buku ini punya banyak sekali pembelajaran. Normally gue nggak suka ya hal-hal tersebut, tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin masih ada hubungannya dengan dia membawakan cerita yang mundane tadi. Kemudian bukunya tipis juga, jadi bisa kalian gunakan sebagai bacaan di antara buku-buku kalian yang tebal. Dan dalam proses membaca yang singkat ini, kalian akan mendapatkan banyak sekali pemikiran-pemikiran yang bisa dijadikan sebagai pembelajaran gitu. Itu gue suka banget sih. Singkat, padat, dan berisi lah. Kemudian keunggulan selanjutnya, tentunya gue suka banget sama penerjemahan dari Pak Sapardi Djoko Damono yang cantik banget, yang puitis banget. Mungkin beberapa di antara kalian juga udah tahu bahwa gue suka sama gaya penceritaan yang lebih puitis. Dan ya, apa yang kalian harapin gitu? Pak Sapardi menerjemahkan karya Khalil Gibran, pastinya cantik banget. So, itu untuk beberapa keunggulan yang gue temukan. Sekarang kita masuk ke kekurangan. Yang pertama, gue sih berharap bahwa buku yang message heavy seperti ini tuh lebih dirajut lebih dalam gitu ke ceritanya. Karena kalau dibandingin dengan Sang Alchemist-nya Paulo Coelho, buku satu ini tuh lebih ke, gimana ya gue nyebutnya, lebih straightforward gitu. Ini loh pesannya, kayak gitu loh. Sedangkan gue sih berharap bahwa cerita satu ini tuh lebih berjalan seperti The Alchemist tadi, yang message-nya tuh lebih subtle lah, lebih tersirat lah, walaupun sama-sama berat ya pesannya, sama-sama message heavy gitu. Tapi at least kalau yang di The Alchemist tadi, kita nggak akan merasa, atau gue at least nggak merasa disuapin. Di sini tuh bener-bener kayak pertanyaannya apa, wejangannya apa, pertanyaannya, wejangannya apa. Mungkin di awal-awal buku sampai pertengahan nggak akan kerasa, tapi menuju akhir tuh berasa banget sih, kita kayak disuapin banget gitu. Itu kekurangan pertama. Yang kedua, masih ada hubungannya dengan penerjemahannya tadi, yang mana gue masukin ke poin keunggulan juga. Tapi di saat yang bersamaan, ada beberapa part yang gue ngerasa, penerjemahannya yang puitis tuh malah membuyarkan konsentrasi gue. Gue lebih fokus ke penerjemahannya yang cantik tadi daripada fokus ke apa yang pengen disampaikan. Itu sih, ada beberapa part yang bikin gue ngerasa seperti tadi. Tapi di luar itu, buku ini masih sangat oke untuk dibaca. Gue masih highly recommend. Sekali lagi, untuk kalian yang suka sama Sang Alchemist-nya Paulo Coelho, buku ini pasti cocok untuk kalian. Dan kalau kalian mau nyari buku singkat yang positif banget gitu ya, yang sekali lagi message heavy tadi, kalian bisa baca The Prophet karya Khalil Gibran. Dan kalau kalian penasaran dengan combo Pak Sapardi dan Khalil Gibran, kalian bisa baca yang terjemahan dari Bentang tentunya. So ya, itu aja untuk video kali ini. Gimana dengan kalian? Apakah sudah ada yang baca The Prophet karya Khalil Gibran? Kalian baca yang versi mana? Bisa tulis di kolom komentar bawah. Dan ya, mungkin itu aja. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobby Kurniawan, dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.